Nah, kira-kira gitu, Pak. Kalau Pak Gandhi bilang terobosan apa yang mesti dilakukan, evaluasi seperti apa, Pak? Yang mesti dilakukan oleh para pebisnis kuliner rumahan, karena saya pikir masalah ini banyak dialami oleh semua pelaku bisnis kuliner rumahan yang notabene hobi masak, tapi baru mulai dagang dadakan gitu. Silakan Pak Gandhi. Oke, selamat sore Pak Tito dan juga sahabat-sahabat yang lain yang baru saya kenal pada sore hari ini nih. Thank you juga Pak Jody sudah invite saya. Dan saya ingin perkenalkan dulu bahwa saya saat ini dari dulu nih ya, saya ini sudah background saya ini oil and gas ya. Jadi saya 31 tahun bekerja semuanya di 5 oil and gas berbeda. Dan waktu kemarin itu kena PSBB yang pertama, yaitu sekitar bulan April itu, maka sudah agak-agak frustrasi karena work from home. Dan pada saat itu saya mendapatkan keluhan dari banyak teman-teman, dan mereka itu banyak yang akhirnya banyak yang sakit atau segala macam. Jadi akhirnya saya pengen share nih, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya membuat ini secara tidak sengaja, saya membuat YouTube channel, dan setelah itu terus saya teruskan begitu. Dan waktu itu saya karena memang ya sudah beres gitu, saya sudah mau stop, tapi beberapa sahabat-sahabat saya malah pada marah, udah bilang lu bikinnya bagus itu ya, lu banyak talk show yang bagus, kenapa lu gak teruskan. Jadi akhirnya saya mengambil satu segmen sekarang itu adalah bisnis kecil atau bisnis rumahan atau UKM lah, kecil dan menengah, yang mudah untuk kita tiru karena saya dengan Mas Jody ini kan ya seumuran loh, mungkin dengan Pak Tito juga seumuran gitu loh. Jadi akhirnya melihat bahwa oh ini pada saat orang tuh mulai pensiun, mulai masuk pensiun, akhirnya mereka itu mulai berpikir untuk mendapatkan income yang lain. Nah, dari situ saya akhirnya mengambil satu segmen itu, dan kalau dilihat kalau memang mau melihat di talk show saya, itu yang kalau memang ditulis itu Gandhi Budiman YouTube itu langsung akan keluar semuanya Gandhi Budiman, tapi yang sesuai dengan nama saya yang tertera di sini ya, kalau spellingnya betul akan masuk di situ, dan itu sudah cukup banyak, dan ternyata itu memberi manfaat banget kepada banyak bisnis-bisnis kecil, karena setelah itu banyak sekali testimoninya, komennya di situ. Mereka itu banyak yang omsetnya naik dan banyak yang lebih dikenal, karena saya juga punya istilahnya punya subscriber berbeda gitu. Jadi cuma berapa bulan kemudian saya sudah mencapai 1000-an lebih gitu dari situ. Nah, tentang yang pertanyaan dari Pak Tito nih, ini saya akan memiliki ada beberapa tips untuk yang bisnis rumahan, terutama untuk yang masakan. Yang pertama adalah tidak bisa dipungkiri. Nomor satu adalah rasa. Itu udah nomor satu. Itu adalah rasa. Jadi pada saat seseorang itu punya satu produk rumahan, mereka itu biasa memberikan trial kemana-mana. Ya, supaya contoh adalah saya tinggal di Kelapa Gading. Dan waktu tahun berapa saya persisnya ya, waktu itu mungkin sekitar tahun 80-an sekian gitu. Waktu itu di tempat saya itu diberikan ada yang gedok-gedok untuk berikan sampel ini apa namanya itu makcik ya. Jadi ada produknya dia itu apa namanya itu? Pastel makcik ya, pastel makcik ya. Nah itu dikasih 2 biji ya. Sudah, terus istri saya lihat, wah itu enak ini ya. Langsung dia order. Dan the next dikasih lagi, saya pikir sekitar 3 kali dia kasih, seminggu sekali. Dan akhirnya kalau kita melihat bahwa pastel makcik itu sekarang sudah begitu besar, tokonya berada di mana-mana. Dan itu saya merasakan dari waktu awalnya. Jadi seperti tadi saran dari Pak Min itu adalah memberikan sampel adalah benar. Tetapi nomor satu, begitu berikan sampel, orang bisa taste dan rasa. Orang banyak yang memulai dengan memberikan diskon, memberikan promosi segala macam itu,
untuk membeli yang pertama. Tapi repeat order baru terjadi setelah mereka merasakan bahwa taste-nya itu enak. Jadi memang nomor satu itu rasa. Nah, yang kedua saya melihat adalah yang cukup memegang peranan adalah kemasan. Orang seringkali juga tidak melihat bahwa ini adalah satu hal, kalau kemasan itu pasti membawa sesuatu yang cost, ya, very costly. Tapi ternyata memang kemasan itu memegang peranan penting. Jadi pada saat kita itu mendapatkan kado saya, ya, misalnya kado itu isinya yang satu isinya emas 5 gram, terus yang satu cuma isinya kalkulator aja begini. Tetapi yang emas 5 gram itu dibungkus kertas koran, yang kalkulator dibungkus kertas kado warna kuning bagus. Orang akan melihat bahwa akan memilih yang itu karena belum tahu isinya. Nah, jadi dengan begitu bahwa kemasan itu sangat memegang peranan. Ya, dan begitu coba dilihat bahwa kemasannya direview lagi, apakah itu cukup menjual enggak. Hal yang ketiga adalah target marketnya. Seringkali orang tuh kenapa kok suksesnya lambat dan kenapa ada yang baru memulai dan boom. Saya kalau dilihat di talk show saya itu melakukan mungkin sekitar 2 bulanan yang lalu, saya menginterview ownernya dari Spaghetti Brulee. Nah, Spaghetti Brulee itu rumahan, purely rumahan. Dia nggak punya toko, ya hanya di rumah, dan itu baru dimulai sekitar ada berapa ya, mungkin sekitar 4-5 bulanan yang lalu, ya. Dan harganya pun cukup mahal, 200.000 per porsi. Tetapi bisa laku 400 porsi per hari. Jadi dari yang dia ragu-ragu untuk menjual, hanya menetapkan paling juga 12 porsi, 20 porsi per minggu, tetapi dia bisa menjual sebegitu. Nah, karena apa? Karena waktu saya lihat di talk show saya, mereka mengambil segmen yang tepat sekali. Segmennya itu bukan untuk orang-orang tua. Segmennya itu adalah ibu-ibu muda, jadi ibu rumah tangga atau keluarga-keluarga muda yang mereka arah. Dan keluarga muda itu pada umumnya lebih mengenal ke Instagram instead of Facebook. Jadi mereka hanya satu saja, hanya satu, lewat Instagram. Karena apa? Memang sesuai, ya. Begitu di review bahwa ada, dia tahu di Facebook, ada ditaruh juga, tetapi sedikit yang order dari Facebook. Nah, jadi dalam hal ini memang target market itu memang amat sangat memegang peranan penting. Jadi pada saat kita itu mengambil target marketnya semua diambil, akhirnya nggak akan berguna. Lebih baik memilih mengambil target marketnya, apakah lebih baik ke anak-anak, milenial, atau keluarga muda, atau keluarga yang lebih tua, atau seperti apa. Nah, ini adalah satu hal yang penting. Kenapa? Untuk menentukan sebenarnya marketing saya itu lewat apa. Nah, ini yang membuat bagaimana caranya memboost suatu bisnis kuliner itu bisa lebih cepat, ya. Karena kalau memang kita mengambil seluruhnya, maka akan menjadi masalah. Dan hal yang terakhir adalah seperti tadi Bu Siopin mengatakan bahwa 95% cara jualannya itu lewat online. Nah, ini belum tahu apakah online ini adalah seluruh Indonesia atau Jabodetabek atau sampai di mana. Lah, kalau memang itu adalah memerlukan waktu delivery yang cukup lama, misalnya perlu dalam waktu perjalanan misalnya 3 hari atau 5 hari, dan apakah itu tidak mengubah kualitinya? Dan apakah tidak mengubah rasanya? Dan itu penting. Sebab pada saat sudah sampai jualan dan rasanya berubah, tidak sesuai lagi, maka mereka mendapatkan feedback yang jelek. Nah, feedback yang jelek itu langsung seperti kata Pak Min tadi itu, dan diulas oleh Pak Tito, bahwa itu akan word of mouth atau LMM, mulut lewat mulut. Dan akhirnya jadi jelek, padahal cuma sekali itu aja karena memang tidak memperhitungkan bahwa ini sebenarnya tahan berapa lama. Dan kalau memang tahannya terlalu lama, juga orang akan meragukan,
wah ini pengawetnya tinggi sekali nih. Nah, jadi hal seperti itu yang sangat perlu dipertimbangkan. Dan juga ya ada dua hal yang perlu ditambahkan. Ini saran dari saya, yaitu satu cara memasaknya ya. Jadi begitu sudah terima package-nya misalnya dari Bu Syopin atau Bu Suleha ya, begitu sampai ini gimana nih? Karena kan ini bukan datang ke depotnya, ke warungnya yang terima panas loh. Lah ini memanaskannya bagaimana? Apakah di bake? Apakah lewat kompor? Apa cukup microwave? Atau seperti apa? Lah, perlu berapa lama? Itu guideline itu harus jelas sekali di situ. Dan juga yang sering kali lupa adalah cara menikmatinya. Kalau ditonton di talkshow saya dengan Spaghetti Brulee, itu dia merekomendasikan cara menikmatinya. Nah, jadi begitu sudah dapat, misalnya kepiting saus padangnya udah dapat, masaknya udah bener, tapi menikmatinya kurang tepat. Jadi taste-nya akan berbeda. Cara orang Bangka menikmatinya dengan cara orang Jawa menikmatinya mungkin beda. Lah, ini perlu diberitahukan bahwa bagaimana supaya bisa mendapatkan rasa yang sesuai dengan harapannya. Saya pikir itu tip dari saya pikir itu mengcover dari pertanyaan dari Pak Tito Loho, jadi semoga bermanfaat. Dan silahkan kalau memang mau cek ke talkshow saya, asal ditulis Gandhi Budiman, YouTube pasti akan masuk situ. Thank you.